warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam pemerhati, sahabat hukum di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini, kita membahas tentang makna tindak pidana. Sebelum menjawab pertanyaan sahabat-sahabat pemerhati, perlu kiranya memahami apa yang disebut dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafrecht dalam kitab undang-undang hukum pidana Belanda. Sahabat pemerhati yang budiman, yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional oleh asas konkordansi dengan adanya kitab undang-undang hukum pidana KUHP, dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan strafrecht itu sendiri. Sahabat pemerhati yang budiman, tindak pidana biasanya disamakan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata delictum. Sahabat pemerhati yang budiman, sebagaimana diterangkan S.R. Sianturi dalam buku asas-asas hukum pidana, di Indonesia dan penerapan makna peristiwa delik atau head terjemahan oleh bahasa dan digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah dalam bahasa. A. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum. B. Peristiwa pidana. C. Perbuatan pidana. Sedangkan D. Tindak pidana. Sahabat pemerhati yang budiman, makna perbuatan pidana secara mutlak harus maktub unsur formil, yaitu mencocokkan rumusan perundang-undangan. Unsur material yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum. Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau perbuatan tersebut bukan tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melupakan atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sebagai contoh, misalnya kasus penipuan dan penggelapan, di mana di pasal penipuan selalu menyebutkan dengan awalan kata barang siapa dengan menggunakan tipu muslihat atau martabat palsu untuk cara menguntungkan diri sendiri, maka dia diancam pidana. Di mana yaitu kata barang siapa berarti orangnya gitu. Sahabat pemerhati yang budiman, dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh, misalnya orang didakwakan atau disangkakan pasal 378, lalu di persidangan fakta-faktanya tidak terbukti, bisa nggak dilepas dari jeratan hukum orang tersebut? Tentu jawabannya bisa, kalau buktinya tidak cukup. Nah, seperti bagaimanakah putusan tersebut? Contohnya misalnya, perbuatan terbukti namun bukan merupakan tindak pidana, gitu. Pastilah dia bebas, disebut dengan putusan oslah. Sahabat pemerhati yang budiman, unsur-unsur tindak pidana itu ada 5. 1. Adanya subjek, adanya unsur kesalahan, adanya perbuatan bersifat melawan hukum,
suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dan terhadap yang pelanggaran diancam pidana. Dan yang kelima, dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Jadi, ketika sahabat pemerhati mendapatkan sebuah dakwaan atau sanggahan tentang pidana, maka kelima unsur ini sahabat pemerhati harus pahami. Tentunya kalau kita membela diri, ya bagaimana cara untuk menghindari kelima unsur tersebut. Sahabat pemerhati yang beriman, merujuk unsur-unsur tindak pidana di atas, merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu dilarang atau melanggar atau merupakan keharusan diancam dengan pidana oleh undang-undang, serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kenapa menyebut kata mampu bertanggung jawab? Karena kalau orang yang nggak sehat otaknya, gak waras, orang gila yang nggak bisa dituntut menurut hukum. Nah, 5 unsur di atas dalam penjelasan tersebut, ya, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Nah, kita lihat apa unsur subjektifnya, yaitu meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termaksud unsur objektif adalah perbuatan bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, terhadap pelanggarnya diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Begitu sahabat pemerhati yang budiman.